Saudara-saudara, pada penyuluhan kali ini kita akan berbicara tentang orang yang punya talenta, potensi, dan kemampuan tapi tidak dipakai secara maksimal. Orang bisa mengembangkan dirinya berdasarkan minat yang dimiliki. Orang bisa menempuh studi tertentu, tapi begitu terjun ke masyarakat malah tidak dipakai. Barangkali kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gelar studinya menjadi sia-sia. Di gereja juga begitu. Kita melihat orang yang kemampuannya bertani malah disuruh khotbah, kemampuan berdagang malah disuruh untuk mengaduk semen, atau gelarnya ekonomi malah dandan listrik. Kondisi di atas juga berkait dengan saya misalnya. Sejak masa sekolah menengah atas, melihat tenaga pelayan gerejawi sedikit sekali, maka saya merasa harus bersekolah teologi. Tapi begitu lulus malah tidak diangkat menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah pun tidak. Gereja malah menugasi orang-orang yang tidak punya latar studi teologi untuk berkhotbah. Jadi saya merasa kecewa dan heran, kok penugasan gereja seperti ini? Saya yang teologi malah disuruh mengaduk semen dan gali-gali tanah. Saya kira penugasan seperti ini tidak sesuai dengan kemampuan studi saya sebagai pengajar dan pemimpin umat. Kadangkala saya bertanya, saya bukan nabi, saya bukan Yesus atau murid Yesus. Kenapa saya ditolak? Saya bahkan jauh dari sifat mulia seorang nabi atau teladan Yesus Kristus. Kenapa masih tidak dijadwal juga untuk melayani ibadah minggu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya setengah-setengah dalam mendukung pelayanan gerejawi. Bagi saya, kerja-kerja pelayanan akan semakin sulit bila gereja tidak menempatkan orang dan jemaat sesuai dengan kemampuannya. Kali ini saya melihat Yesus Kristus yang dalam 1 Petrus 2 ayat 4-10 disebut sebagai batu penjuru. Yesus yang dalam hidupnya dikenal sebagai anak tukang batu adalah sosok pemuda biasa yang juga mendengar dan membaca Taurat seperti anak-anak muda Yahudi pada umumnya. Kemampuannya dianggap sama rata dengan yang lain. Bahkan statusnya dipandang lebih rendah karena seorang anak tukang batu. Di Kapernaum, atau maksud saya di Nazaret, dia pernah ditolak. Bacaannya terhadap kitab Nabi Yesaya tampak berbeda tafsiran dengan orang lain. Maka pada hari itu juga kemampuan itu ditolak oleh orang-orang yang mendengar ajarannya. Tulisan 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil, suatu daerah terpencil dan barangkali terisolir di daerah Turki Utara. Mereka adalah perantau yang dikucilkan oleh suku-suku asli dan sesama orang Yahudi. Mereka barangkali tidak dapat bergaul dengan orang Yahudi karena sudah dinilai sebagai beda Tuhan dan beda kepercayaan. Hasutannya jelas, yakni mereka adalah orang-orang asing, orang kafir, yang harus dijauhi dan tidak boleh berhubungan dari segala aspek kehidupan. Barangkali kehidupan orang Kristen di masa itu mengalami banyak penindasan. Perekonomian mereka diganggu, tidak diajak berdagang, tidak diberi akses keuangan, bahkan tidak diberi akses kepada pasar, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Karena memang akses terhadap barang dan jasa yang terbatas, maka sulit bagi mereka untuk mencapai kesejahteraan. Orang-orang Kristen harus hidup dalam kemiskinan karena tertindas secara ekonomi. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus memang dibuang. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa banyak sekali orang berusaha menyingkirkannya, sebagian berhasil, sebagian lagi hidup dalam kebencian akan Yesus. Sedikit saja yang menerima Yesus, tapi Yesus berhasil membuktikan dirinya sebagai batu penjuru.
Menurut Petrus, batu penjuru ini akan memimpin orang-orang ke dalam kebenaran. Yang melawannya akan tersandung, yang mengikutnya akan menjadi batu yang hidup. Demikian pula terjadi pada orang-orang benar. Mereka yang setia mengikut Yesus akan mendapat kekuatan untuk hidup. Mereka memang buangan, tetapi akan menjadi batu yang hidup, yang akan digunakan Tuhan untuk menjadi batu rohani sebagai bahan bangunan bait suci rohani. Tentu saja, untuk menjadi batu yang hidup harus bisa memancarkan energi kehidupan. Batu yang hidup adalah batu yang senantiasa membuat sebuah bangunan menjadi kokoh, tidak kropos, dan tidak lekang dimakan usia. Batu hidup harus bisa menghidupkan satu sama lain. Apabila hari ini kita merasa dikucilkan, dibuang, dan tidak berguna, maka saya sarankan kita pertama harus sadar dulu, kita dibuang karena apa? Barangkali memang kita adalah batu yang tidak berguna untuk gereja. Barangkali kemampuan kita tidak dibutuhkan gereja. Kalau memang kemampuan kita tidak dibutuhkan gereja, tapi kita ingin tetap bekerja untuk gereja, maka jangan khawatir. Banyak kesempatan kursus dan pengembangan diri yang bisa diakses secara gratis di internet. Kita bisa belajar banyak dari sana. Semakin banyak kemampuan, maka kita semakin hidup. Tapi apabila kita merasa punya bakat, sudah teruji, dan punya talenta tetapi tidak juga dipakai oleh gereja, maka saya sarankan untuk masuk ke gereja lain. Siapa tahu saja gereja yang baru akan menerima talenta yang Anda miliki. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja juga di gereja-gereja lain. Siapa tahu saja Anda akan lebih berkembang di gereja baru tersebut. Demikian, Tuhan memberkati.